bila engkau hendak mengetahui bisikan yang baik atau bisikan yang jahat yang masuk ke dalam hati itu, maka timbang olehmu, ukur olehmu dengan 3 ukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Arabi al-Habsyi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Fala yakifil 'abdu 'inda al-khatratil ula idza kanat bi batilin falyadfa'ha fa in lam yadfa'ha awrasat raghbah wal raghbatu turithu himmah wal himmatu turithu azma wal azmu yurithu jazmal qasad wa huwa yurithu fi'ala. Wa bil hadits innallaha yuhibbul basiran naqida 'inda wurudi syubuhat wal 'aqlal kamila 'inda hujumish syahawat. Wa min kalami sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah wa la taj'alhu mushtabahan alayya fa atba'u al-hawa. Wa qala sayyidina Ali al-Murtada radhiyallahu anhu, min at-tawfiq at-tawaqquf indal hayrah wal muraqabatu bil a'mal takunu bihasabin niyyah wa husnil aqli wa mura'ati adabish syar'i. Hadhihi bil a'mal syar'iyyati shalihah. Fa in kana bil mubahat fa muraqabatuhu biha bisyukri lillah ala ibahatiha fa innahu imanun bisyar'i fa inna ahkama syar'i khamsatun al ijabu wat tahrimu wal karahatu was sunnatu wal ibahah ila akhir. Makna daripada kalam al-imam al-allamah al-habib Ahmad bin Zain rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Seseorang hamba hendaknya memperhatikan bisikan pertama yang terlintas dalam hatinya. Artinya memperhatikan itu, apakah bisikan ini sifatnya kebaikan atau bisikan ini sifatnya kejahatan. Apakah bisikan ini dari syaitan? Apakah bisikan ini dari hawa nafsu? Apakah bisikan ini dari Allah? Apakah bisikan ini dari malaikat? Dan seumpamanya. Pada minggu dahulu disebutkan oleh beliau, hanya orang-orang yang telah benar-benar menguasai ilmu hakikah yang dapat membedakan mana bisikan nafsu dan mana bisikan syaitan, mana yang disukai dan mana yang dibenci Allah. Orang-orang yang mempelajari ilmu hakikah itulah yang mampu membedakan geritik-geritik hati itu, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati tersebut. Secara ringkas para ulama memberikan pelajaran kepada kita mengenai cara mengetahui bisikan yang masuk ke dalam hati kita ini. Apakah bisikan itu berupa kebaikan atau kejahatan? Jadi ujar mereka mengatakan, bila engkau hendak mengetahui bisikan yang baik atau bisikan yang jahat yang masuk ke dalam hati itu, maka timbang olehmu, ukur olehmu dengan 3 ukuran. Salah satu di antara 3 ini. Yang pertama,
apabila timbul ada satu bisikan geritik hati, bisikan itu kita ukur dengan ilmu syara, kita ukur dengan hukum Allah. Apabila bisikan itu sesuai dengan hukum Allah, berarti itu baik. Bila bisikan itu bertentangan dengan hukum Allah, itu jelas sudah bisikannya kada baik. Umpamanya kita kada tahu hukum Allah, baikkah ini, kadakah? Bolehkah hukum Allah nang bisikan hati nang macam ini atau kada? Kita kada tahu hukumnya. Nah, cara mengukur nang kedua, engkau lihat orang-orang salihin. Apakah orang-orang salihin itu pernah melakukan seperti apa yang dibisikkan dalam hati engkau itu atau kada? Bila pernah dilakukan oleh orang-orang saleh, berarti baik. Bila belum pernah engkau lihat orang saleh melakukan apa yang dibisikkan dalam hati kita itu, berarti kada baik. Yang ketiga, kita kada tahu juga orang saleh apakah suahkah menggawi itu, suahkah makan itu, suahkah memakai itu, kita kada tahu. Jadi kada kau mau ukur dengan ukuran orang-orang saleh. Nah, ukuran yang ketiga, kita takuni lawan nafsu kita. Takuni nafsu. Bila nafsu kita ketuju, berarti kada baik. Bila nafsu kita kada ketuju, berarti baik. Itu salah satu cara untuk mengetahui geritik hati, bisikan hati kita ini apakah baik atau kada. Misalnya dalam hati kita bergeritik hendak makan apa? Makan haliling. Makan haliling hendak. Lalu kita mesti memperhatikan bisikan hendak makan haliling ini baik atau kada. Nah, kita cari di hukum. Boleh kada haliling itu dimakan? Anda mengatakan kada boleh karena hidup dua alam, macam-macam. Boleh kada dimakan haliling itu? Cari-cari di hukum, kada dapat boleh kadanya makan haliling. Mbah itu pulang kita cari orang-orang salihin. Apakah mereka itu pernah makan haliling? Tahunakan tuan guru anu pian surakan makan haliling. Istri mbak kada biasa. Tahunakan tuan guru orang saleh anu pian biasa makan haliling, kada biasa. Nah, berarti ini sudah kawan dapatukan geritik hati hendak makan haliling itu kada baik. Kenapa? Karena kada pernah dimakan oleh orang-orang saleh. Itu aman orang salehnya ada. Kita kada dapat mencari orang saleh, kemana betakun? Maka ada haliling, hendak makan haliling, hukumnya kada tahu, orang saleh yang ditakuni kada tahu di mana hendaknya orang salihin. Takuni nafsu kita, kepingin kada haliling, kepingin, berarti kada baik. Kenapa? Karena inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini arahnya selalu nang kada baik. Itu berlaku pakaian, minuman, makanan, pekerjaan. Nah, apakah timbul geritik kita hendak melakukan itu baik atau kada? Nah, timbang dengan 3 perkara. Cari hukumnya. Kalau kada dapat mencari hukumnya, cari orang saleh.
Kada dapat orang saleh, cari nafsu seorang. Cari nafsu. Nah, kemudian lagi yang perlu kita ketahui, geritik hati tadi apabila sesuai dengan hukum syara itu jelas sudah baik. Geritik hati ini apabila pernah dilakukan oleh orang saleh berarti baik. Geritik hati ini bila dibenci oleh nafsu berarti baik. Nah, setiap nang baik itu belum tentu dari Allah. Bisa datangnya nang baik itu dari Allah, bisa nang baik itu datangnya dari syaitan. Ini kita perlu membedakan geritik hati hendak berbuat baik. Kita mesti periksa dulu geritiknya di mana datangnya. Apakah ini dari Allah kah atau dari syaitan? Karena syaitan itu bisa membisikkan kebaikan kepada kita. Syaitan bisa menyuruh kita berbuat baik, tapi tujuannya adalah kerugian bagi kita. Syaitan itu bisa menyuruh kita berbuat baik, tapi nang untingannya kerugian bagi kita. Contohnya kayak apa? Syaitan menyuruh kita berbuat satu ibadah, tapi bila kita lakukan ibadah itu kita ketinggalan ibadah yang lebih afdal. Nah, ini dari syaitan. Syaitan menyuruh kita berbuat baik. Bila kita lakukan ini, kita ketinggalan ibadah yang sangat banyak pahalanya. Nah, ini dari syaitan. Atau syaitan mengajak kita berbuat baik, tapi dia membisiki agar kita ujub, agar kita ria, agar kita kada ikhlas. Nah, itu kebaikan tapi bisikan daripada syaitan. Nah, jadi kita wajib mengetahui, ujar Imam Ghazali, wajib setiap orang yang hendak berjalan di jalan Allah mengetahui bisikan kebaikan itu apakah datangnya ini daripada Allah atau datangnya daripada syaitan. Syaitan menyuruh kita beribadah semalaman, tapi gara-gara kita beribadah semalaman itu pas kayaknya pukul 4 kita kada tahan lagi mata taburingan, bangun pukul 8 berarti subuh taliwat. Nah, ini syaitan menyuruh kita berbuat kebaikan tapi kita kerugian, kehilangan kebaikan yang sangat besar daripada ibadah yang kita lakukan. Nah, itu syaitan. Cara mengetahui kebaikan, bisikan-bisikan berbuat baik nang datangnya dari Allah itu biasanya sesudah kita melakukan taat, sesudah melakukan ibadah. Nah, tuntung sembahyang, tuntung baca Quran, tuntung baca salawat, tuntung menuntut ilmu, ada bisikan yang baik timbul di hati kita. Nah, itu biasa dari Allah. Kenapa? Sebagai hadiah dari Allah bagi orang yang sudah berbuat taat kepadanya, diberinya hadiah bisikan kebaikan. Nah, bila macam itu gawi. Nah, bisikan kebaikan daripada syaitan itu ya kayak tadi, inya menyuruh kita berbuat baik tapi ada puting-putingnya supaya kita ini rugi. Syaitan bisa menyuruh manusia menuntut ilmu. Syaitan ikam menuntut ilmu, ikam mengaji ilmu tasawuf, ikam mengaji ilmu fikih, ikam mengaji ilmu tauhid, kaji sama ilmu ikam rugi kada mengaji. Ikam mungkin alim, ikam nyaman dihormati orang, ikam dimuliakan orang. Baik kada ya syaitan?
Nah, jadi tujuan syaitan baik menyuruh kita menuntut ilmu, tapi ujungnya ada supaya kita kada ikhlas menuntut ilmu itu. Nah, syaitan. Nah, kebaikan-kebaikan bisikan hati yang sifatnya baik itu bisa datangnya daripada Allah. Bila datang dari Allah, segera kita laksanakan. Bila datangnya daripada syaitan, jangan digawi. Jangan digawi. Nah, kemudian yang ketiga, yang kita perlu ketahui lagi, kejahatan, bisikan jahat. Kita bisikan jahat ini mesti tahu datangnya dari mana supaya bisa mengobatinya. Bisikan jahat ini bisa dari syaitan, bisa dari hawa nafsu, bisa dari Allah. Bisikan jahat itu datangnya dari Allah bisa sesudah kita melakukan maksiat. Sesudah kita minum arak, umpamanya sudah minum arak, datang bisikan jika melakukan zina. Nah, ini bisa dari Allah sebagai hukuman terhadapnya karena dia melakukan maksiat. Nah, jadi kalau kita melakukan maksiat kemudian sesudah itu ada bisikan untuk berbuat jahat lagi, ini dari Allah. Cara mengobatinya cepat-cepat tobat kembali kepada Allah. Nah, bila kita tobat, nah bisikan itu hilang sendirinya. Bisikan itu hilang sendirinya. Itu dari Allah. Yang kedua, bisa bisikan jahat itu dari nafsu. Bisikan jahat dari nafsu ini dia akan terus menerus membisiki kita tanpa hentinya agar kita meluluskan kehendak nafsunya. Dan bisikan jahat dari nafsu ini kadang mau beralih-alih sebuting ditujunya. Umpamanya nafsu seseorang ini mengajak dia untuk berzina dengan fulanah, terus dibisiknya supaya berzina dengan fulanah. Lawan perempuan lain kada maunya, itu saya pun ditujunya, itu jadi tujunya. Nah, ini berarti bisikan jahat ini dari hawa nafsu. Nah, kalau hal ini datang kepada kita, ini diobati dengan apa? Dengan puasa, diobati dengan apa? Dengan uzlah, dengan khalwat, dengan menghindari pergaulan-pergaulan. Nah, bisikan jahat ini bisa juga datangnya daripada syaitan. Nah, syaitan ini kada terus-menerus membisiki kita dengan satu kejahatan. Berbagai macam kejahatan kita dibisikinya, yang penting kita berbuat jahat. Nah, itu syaitan. Syaitan membisiki kita berzina dengan fulanah. Fulanahnya kada mau, cari yang lain ya syaitan. Nah, yang lain, pokoknya yang penting ini orang jatuh dalam zina. Nah, itu adalah bisikan syaitan. Nah, bila bisikan syaitan ini datang kepada kita macam tadi, ajakan syaitan datang kepada kita, ini perbanyak berlindung kepada Allah dari syaitan. Banyak-banyak membaca auzubillah, banyak-banyak membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Seorang hamba hendaknya memperhatikan bisikan pertama yang terlintas dalam hatinya. Jika bisikan itu buruk, bisikan berupa maksiat, bisikan berupa maksiat, maka hendaknya segera ia tinggalkan. Sebab jika dibiarkan, bisikan itu akan menjadi sebuah keinginan yang kemudian berubah menjadi gairah, semangat dan tekad. Tekad ini kemudian melahirkan sebuah perbuatan buruk. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbul basiran naqida inda wurudi syubuhat wal aqlal kamila inda hujumi syahawat. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang memiliki pengamatan yang teliti saat timbul hal-hal yang meragukan. Allah suka kepada seorang hamba yang mempunyai pengamatan yang teliti ketika timbul hal-hal yang meragukan, baik atau ada. Nah, ditelitinya.
Kayak apa hukumnya? Orang saleh pernahkah melakukannya? Nafsuku apakah senang atau kada? Nah, Allah suka orang yang demikian. Dan menyukai Tuhan orang yang mempunyai akal yang sempurna pada saat keinginan nafsunya bergejolak. Di samping itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah wa la taj'alhu mushtabahan alayya fa'atba'ul hawa. Nah, ini bagus doa Abu Bakar Siddiq, ini dibaca setiap 5 waktu sembahyang supaya arah hidup lurus. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwa yang benar adalah benar, dan karuniailah aku kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku bahwa yang salah itu salah, dan karuniailah aku kemampuan untuk menjauhinya. Dan jangan jadikan persoalan yang kuhadapi kabur sehingga aku mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang mengamalkan doa Abu Bakar Siddiq ini hidupnya akan selalu berada di jalan yang benar. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Sayyidina Ali Al-Murtadha radhiyallahu anhu berkata, kemampuan untuk menahan diri ketika timbul keraguan merupakan salah satu jenis taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ragu-ragu, ambil kada, makan kada, pakai kada, gawi kada, ragu-ragu, kalau kita tahan dahulu diri kita, nah ini merupakan taufik dari Allah. Macam-macam murakabah. Murakabah seseorang dalam beramal saleh yang telah ditetapkan oleh syariah sesuai dengan kemampuannya untuk menetapkan niat, kekuatan akal, dan usahanya untuk menjaga adab. Ini murakabah kita dalam hal melakukan amal-amal yang disunnatkan, yang dituntut oleh agama. Sembahyang, bayar zakat, membaca Quran, baca salawat, berzikir, ini adalah amal-amal salih. Nang bila mana kita murakabah waktu beribadah itu, nah kita akan menetapkan niat yang baik dan beradab dalam melakukannya. Murakabah merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa diri selalu diintai oleh Allah. Jadi bila mana kita melakukan satu ibadah, nah murakabah kita itu menuntut kita untuk membaguskan niat. Murakabah kita menuntut untuk beradab dalam beribadah itu. Kenapa? Karena ibadah kita ini akan diawasi, diintai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang makan kada beradab, ada seberapa hukumannya. Tapi kalau orang beribadah kada beradab, ini berat hukumannya. Ketulahannya itu berat. Orang pakai salawat, kuciak-kuciak kada kakaruan, itu dihukum oleh Allah. Hukumannya apa? Kegelapan hati, kekerasan hati. Bagi salawat sambil bergaya, bagi sambil kuciak-kuciak kada kakaruan, ini dihukum oleh Allah. Keras hati, tumpul pahamnya, buta hatinya, kada masuk di nasihati. Itu hukumannya orang-orang yang kada beradab dalam melakukan ibadah. Kalau kada beradab makan, ya kada jadi masalah. Kada beradab mandi, karena itu hal-hal yang mubah. Tapi kalau hal ibadah, ini ditentukan adab supaya ibadah itu diterima oleh Allah dan memberikan manfaat kepada orang yang melakukannya. Makanya ada semua ulama-ulama mengarang kitab adab sembahyang, jam apa,
adabnya zikir macam apa, adabnya membaca salawat macam apa, adabnya membaca Quran macam apa. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita beribadah ternyata ibadah yang kita gawi itu mendatangkan kutukan kepada diri yang menggawi itu. Kita beribadahnya sama lawan menyurungi raja makanan. Raja nyuruh kita nyurungi makanan, kita surungi makanan. Tapi kalau kita menjalankan perintah ini kada beradab, itu bisa dihukum raja. Walaupun kita menjalankan perintah, walaupun kita membaca salawat, tapi kada beradab. Nah, jadi murakabah ini, kalau kita merasa bahwa kita diintai oleh Allah, kita merasa ditilik oleh Allah, otomatis ibadah kita ini penuh dengan adab, dengan tata cara. Ibadah itu kada perlu banyak, cuma adab. Itu lebih berfaedah daripada ibadah yang banyak tapi kada ada adabnya. Oleh ulama disebutkan, misalnya kita ambil contoh zikir. Zikir biasa la ilaha illallah atau salawat. Ini ada perlu adab. Dengan adab ini amal yang kita gawi itu bisa berganda-ganda sampai 700 ganda. Dengan adab. Adab ini macam-macam pulang. Ada adab yang mesti dilakukan, ada adab yang lebih baik dilakukan. Macam berzikir. Berzikir itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah memuji orang-orang yang berzikir sambil berjalan, berzikir berduduk, berzikir berabah. Itu dipuji oleh Allah. Tapi di waktu-waktu tertentu kita ada punya satu tugas berzikir kepada Allah dengan adab yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambil berjalan, sambil berzikir, Allah suka daripada ada berzikir. Duduk, berabah, berzikir baik. Tapi hendaknya kita ada mempunyai satu zikir, satu salawat yang bisa menerangkan hati untuk menerima ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir umpamanya kita sehari 1000. 1000 ini kita berzikir ambil 100 yang penuh dengan adab. 900-nya sambil berjalan kah, sambil berduduk kah, sambil berabah kah, tapi ada kita bagian itu nang adabnya penuh. Nah, ini zikir nang menarik seseorang ke hadirat Allah. Salawat sama macam itu. Salawat kita 1000 sehari, sambil berjalan bersalawat, sambil duduk, sambil berabah, baik bersalawat. Tapi hendaknya ada sejumlah salawat yang kita lakukan dengan adab yang sempurna. Para ulama tariqah mengatakan adab zikir, adab salawat, itu yang pertama, alangkah baiknya kalau kita mandi terlebih dahulu. Mandi. Umpamanya kita menyediakan waktu dalam semalaman ini setengah jam untuk zikir dan salawat. Seperempat jam zikir misalnya, seperempat jam salawat, seperempat jam baca Quran. Lalu untuk menghadapi waktu yang 3/4 jam itu kita beradab yang sempurna. Mandi, ibu. Untuk mandi hanya berwudu. Yang ketiga, pakai pakaian yang kita yakini halalnya. Pakaian yang menurut pengetahuan ini yang diyakini halal ini. Nah, yang keempat,
kita harumi badan kita, kita harumi pakaian kita, kita harumi tempat kita, serta kita bersihkan daripada najis dan kotoran. Jadi baju harum, awak harum, pasahapan-pasahapannya harum, ditambah lagi ruangannya pun harum. Yang kelima, kita duduknya pun ada caranya. Duduk yang paling baik itu menurut sebagian ulama adalah duduk macam tasyahud akhir, duduk tawarruk, tasyahud akhir, duduk macam itu. Menyasa panat ganti lawan duduk macam tasyahud awal, asa panat pulang ubah duduk kayak tasyahud akhir, menjadi berputar-putar antara dua duduk itu. Sudah duduk, kita menghadap kiblat duduknya. Jelas sudah menghadap kiblat. Hanyar nang ke-7 tobat. Tobat. Membaca tobat di situ. Menyesali dosa-dosa. Untung kita melakukan tobat itu, nah hanya zikir. Zikirnya kayak apa? Kita lakukan membaca zikir itu dengan khusyu'ul qalbi wal jawarih. Artinya khusyuk hati dan anggota. Hati kita ganah menuju kepada Allah, anggota kita pun diam. Ada beruling-uling. Beruling-uling itu kalau sudah dalam keadaan kita ada merasa lagi pada kita beruling-uling. Jadi menurut tarikah Alawiyah ini, zikir itu tetap diam seseorang, kada bergerak-gerak. Anggotanya kada bergerak-gerak, hatinya pun kada bergerak-gerak. Berzikir, zikir. Yang ke-9 hudurul qalbi, hati ini hadir. La ilaha illallah di hati muntung kita, di hati apa mestinya? La ilaha illallah di muntung, di hati kita apa mestinya? Nah, hudurul qalbi, hadir hati kita. Mau 10 harap benar zikirnya tuh. Kalau berzikir macam 10 buting aja macam ini zikir. Lagi 100, lagi 1000. Hati hadir, la ilaha illallah di hati. Apa yang kita hadirkan? Tergantung yang kita kehendaki apa? Apa ilaha illallah kah? La mawjuda illallah kah? Masalah kita jadi itu memang kita kehendaki. Yang ke-9 kita ikhlas. Yang ke-10 ikhlas. Ikhlas. Yang terakhir khauf dan raja. Mengharap, takut dan mengharap. Takut kalau ibadah kita yang melakukan ini jadi laknat kepada diri kita. Harap ibadah yang dilakukan ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu membaca zikir, membaca sekolah pun sedikit, nilainya tinggi, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandi dahulu, berwudu, memakai pakaian yang halal, mengharumi badan, pakaian, tempat, membersihkannya dari najis dan kotoran, duduk tawarruk atau iftirash, duduk tasyahud akhir atau tasyahud awal, menghadap kiblat, tobat, diam anggota, diam hati, hanyar zikir, hanyar salawat, umpamanya anak salawat. Ikhlas, takut kepada Allah kalau apa yang digawi ini jadi kutukan terhadap diri seorang. Mengharap kepada Allah apa yang digawi ini jadi rahmat. Dengan itu adabnya orang berzikir. Kita membaca mulut macam itu, ini mulut menerangkan hati, mendatangkan madad pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal membaca buku maulid, kitab maulid dengan adabnya. Orang yang membaca maulid itu kada beradab, bisa ketulahan lawan ampun maulid jadinya. Untuk angkarang auli-auli Allah itu nah.
Kalau membaca Quran ditambah lagi adab membaca Quran, sama lawan yang tadi, cuma ditambah membaca Quran itu ba'udzubillahi minasyaitonirrajim, pemulaannya mengulang-ulang ayat untuk dipikirkan, ayat yang mana kita perlu ulang-ulang untuk dipikirkan, membacanya dengan tartil perlahan, membaca dengan mengusahakan menangis terhadap ayat-ayat yang sifatnya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adab dalam membaca Quran. Bila kita merasa diri kita diintai oleh Allah, kita ditilik, diawasi oleh Allah dalam beribadah, ibadah kita pasti beradab sudah. Bila kita kadang merasa ibadah ini dilihat oleh Allah, ibadah kita kadang merasa diawasi oleh Allah, ini ibadah kadang haruan tuh. Udah haruan. Sedangkan dalam amal-amal mubah, muraqabah dilakukan dengan bersyukur kepada Allah karena telah menjadikan amal tersebut bersifat mubah. Sikap demikian merupakan wujud iman kepada hukum syariat, sebab hukum syariat ada 5, yaitu wajib, haram, makruh, sunat, dan mubah. Muraqabah dalam amal-amal mubah dapat juga dilakukan dengan mengamalkan adab syariah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa senang dengan berbagai karunia yang diberikan Allah, bertafakur merenungkan berbagai keajaiban ciptaan Allah, menetapkan niat yang baik dan selalu berzikir kepada Allah dalam mengerjakan hal-hal yang mubah tersebut. Nah, dalam hal yang dibolehkan pun kita dituntut juga oleh muraqabah ini untuk beradab. Supaya apa? Supaya amal yang mubah ini mendatangkan faidah pahala lawan kita. Amal yang boleh, tapi kita lakukan dengan adab, kita lakukan dengan mencontoh Rasulullah, jadi berpahala. Ini buah daripada muraqabah. Kita naguring, kita merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah. Kita guring, kita bangun guring, kita masuk jamban, kita keluar jamban, kita baca ramin, kita berpakaian, kita merasa diawasi oleh Allah. Lalu adab-adab itu semuaan kita gawi. Anak guring, nah pernah dilakukan mesti anak guring berwudu. Karena orang guring berwudu, andai kata dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak guring berwudu. Hanya bacaan, mengapa kah dibaca Quran kah, salawat kah, sampai tak guringan. Baca zikir, anak guring baca zikir sampai tak guringan. Maka 10 jam minyak guring, 10 jam dihukumkan berzikir. 2 jam minyak guring, 2 jam hukumkan minyak bersalawat. Kalau hendak guring sampai terguring-guring membaca salawat. Jadi adabnya berwudu, guring itu menghadap kiblat. Guring menghadap kiblatnya itu macam orang mati di kuburan tuh. Jadi itu guringnya menghadap kiblat, guringnya berzikir. Amun kadakawa kita manggawi nang macam itu, barang ada guring nang sehari ini nang kita gawi. Kita punya guring malam ada, guring siang ada. Guring malam kadakawa macam itu, guring siang barang kawa. Nah, asal ada guring nang penuh dengan adab. Orang laki bini kan ngalih guring berwudu bisa batal, wudu tegatuk-gatuk nih. Nah, siang barang nang kada berkumpul guring macam itu. Jadi ada guring nang beradab. Berwudu menghadap kiblat sambil berbacaan taguringan. Bangun guring. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini tanda-tanda orang nang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang dikasihi Allah tuh bangun guring kalimat Allah pertama nang diucap.
Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Biasa bangun guring kemana menuju? Jamban. Bismillah. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Macam-macam rawinya daripada Nabi, doanya. Yang penting bacaan nak masuk jamban, bismillah, a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is. Masuk jamban betis kiri berpahala, betis kanan ada berpahala. Betis kiri masuk jamban berpahala. Kenapa? Karena beradab mengikuti Rasulullah. Dalam jamban, qadha hajat, mandi, segala macam begitu keluar, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Nah, untung di jamban mana biasanya mencari pakaian. Nah, cari pakaian. Berpakaian, Allahumma inni as'alu khaira hadza, Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma fihi. Macam-macam doa berpakaian, banyak riwayat daripada Nabi. Nama hafal itu yang dibaca. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fihi. Macam-macam. Untuk berpakaian kemana biasanya? Ke Caramin. Caramin apa pembacaanku? Allahumma kama hassanta khalqi fahasin khuluqi. Nah, jadi semua gerak-gerik kita mulai handap guring sampai bangun guring, kalau kita ini muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, penuh beradab. Muraqabah terhadap maksiat dilakukan dengan menjauhi maksiat tersebut. Jadi dalam ibadah ada muraqabah, dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah ada muraqabahnya, dalam hal maksiat pun ada muraqabahnya. Kalau kita berhadapan dengan maksiat, kita merasa diintai oleh Allah, menjauhi maksiat tersebut, menjauhi maksiat tersebut, kemudian bertobat dan menyesali semua maksiat yang telah dilakukan. Segera kembali kepada Allah, memohon ampun dan merasa malu kepadanya, dan mengerjakan amal-amal saleh untuk menghapuskan dosa-dosa maksiat tersebut. Merubah kebiasaan ini kadang-kala kita pada dasar. Tapi kalau kita kada dimulai walaupun dengan sekali, akhirnya jadi mudah. Misal ada kawat tiap kali masuk jamban pembacaan, barangkali yang pertama tadi pembacaan dulu. Sekarang jangan masuk jamban, bulang-bulik ke jamban, kada terbaca lagi. Nang pertama barang pembacaan. Nah, nang kedua ketiga ayo dulu. Dimulai dengan itu. Salah satu bentuk lain dari muraqabah adalah usaha untuk memperhitungkan diri sendiri. Keterangannya minggu dahulu, muhasabatun nafsi. Ini merupakan hasil dari muraqabah juga, menghitung diri. Diri kita dihitung sesudah kita mengintai. Kita kadang mengintai diri nggak pernah dihitung. Nah, sesudah kita muraqabah, akhirnya kita ada muhasabatun nafsi, menghitung diri. Dan mensyaratkan kepada diri untuk tidak mengerjakan maksiat, ngarannya musyaratah. Itu mesti musyaratah dulu yang pertama. Dan berjuang melawan nafsu, ngarannya mujahadah. Dan mencela nafsu, ngarannya mu'atabah. Kemudian memberi hukuman kepada nafsu, ngarannya mu'aqabah. Nah, ini semua ini ada hubungannya dengan muraqabah. Jadi dimulai dengan musyaratah, mensyaratkan diri. Baik yang disyaratkan ini meninggalkan maksiat atau mensyaratkan diri untuk melakukan ibadah. Pada hari ini berjanji lawan diri membaca Al-Quran 3 juz. Ini berjanji kepada nang ibadah, berjanji kepada hari ini kepada diri agar tidak memandang kepada yang haram. Nah, ini berjanji meninggalkan nang maksiat, sama ngarannya musyaratah. Nah,
Nah kemudian yang selanjutnya, karena